Kata-kata Water membuat sekelompok cendekiawan tercengang. Bagaimana situasinya? Water, orang yang tidak pernah berurusan dengan urusan pemerintahan. Kapan dia bermain-main dengan tangan dan menyalakannya? Dan melihat penampilannya, sepertinya dia tidak kurang melakukan hal semacam ini. Kali ini untuk menunjukkan bukti, dapat dikatakan seorang jenderal. Kalimat diam seperti perawan dan bergerak seperti kelinci ditafsirkan dengan jelas. Begitu dimulai, itu kuat dan tegas, tidak memberi lawan kesempatan untuk bernapas sama sekali. Tekanan semacam ini membuat para ulama ini merasa kesulitan. Tepat ketika seorang sarjana ingin mencari kesempatan lain untuk membantah kata-kata Water, dia hanya menaruh topi besar di atasnya. Siapa yang bisa menolak ini? Membuka mulut adalah keluarga dan dunia, sehingga para sarjana yang memiliki perasaan berbeda tentang identitas mereka sendiri tidak dapat menemukan cara untuk merespons. Jika para cendekiawan ini ingin membuat pilihan dalam situasi seperti itu, mereka harus membayar harga dan mengambil risiko yang harus mereka ambil. Jika kebenaran hal ini tidak ditemukan, jika momennya tidak dapat ditentukan. Dari sudut pandang kuil kebijaksanaan saat ini, apakah benda ini aman atau tidak? Mereka tidak punya alasan untuk dipusingkan. Kekuatan adalah hambatan besar yang telah ditetapkan Water untuk para cendekiawan ini. Untuk sesaat, semua ulama terdiam. Dalam kebuntuan seperti itu, Water tertawa kecil. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi terkadang pikiran Anda dapat merusak banyak hal, meskipun sebagian besar waktu itu berguna. Sekarang beri kamu kesempatan. Jika kamu membuat keputusan, beri aku jawaban yang pasti di sini. Apakah kamu akan melihat monster itu? Atau memilih untuk mempercayai penilaian kuil kebijaksanaanku? Jangan khawatir, semuanya. Saya masih memiliki beberapa masalah sepele di tangan saya yang belum saya selesaikan. Anda dapat memikirkannya perlahan. Para sarjana berbisik sebentar, dan kata-kata mereka jatuh ke telinga Water. Tetapi Water tampaknya tidak menanggapi sama sekali. Hanya menundukkan kepalanya, mengambil pena, dan perlahan-lahan menulis di atas kertas. Kelihatannya begitu tenang, tapi tidak bisa menyembunyikan keheranan di hati Water saat ini. Huang Liang Yimeng, hal semacam ini terjadi padaku. Pakar itu benar-benar luar biasa. Semua yang tersisa di hati Water adalah keheranan. Tadi malam, Water kelelahan, dan pada saat ini, mimpi besar melanda. Dalam mimpinya, seseorang menjelaskan kepadanya bagaimana menghadapi para ulama ini, dan juga mengajarinya bagaimana terus mempersiapkan diri. Para ulama ini hanya berhenti sementara. Semua tindakan hari ini ada dalam mimpi, sarana yang diberikan oleh tuannya. Water tidak tahu bahwa orang ini adalah Qin Yichen, penguasa ilusi yang menciptakan semuanya. Dalam arti, segala sesuatu di dunia ini dibangun karena kemampuan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Dan Qin Yichen, sebagai salah satu sumber kekuatan di dunia ini, memang memiliki hak untuk hidup dan mati. Selama dia tidak khawatir tentang runtuhnya ilusi, tidak apa-apa untuk membunuh beberapa orang dengan santai. Jika bukan karena fakta bahwa Water kelelahan secara fisik dan mental di bawah tekanan berat seperti itu, Qin Yichen akan jarang memiliki kesempatan seperti itu untuk memberi Water mimpi. Melihat Water dan sekelompok cendekiawan di kuil kebijaksanaan, Qin Yichen akhirnya menghela nafas lega. Untungnya, situasi dipertahankan untuk saat ini. Namun, seperti yang diharapkan Qin Yichen di awal, aturan dunia tidak hanya melemparkan avatarnya ke posisi yang jauh, karena takut dia akan dapat berpartisipasi dalam ilusi di sini. Sekarang, sementara klon bergegas ke jalan ini, berbagai krisis dan risiko muncul satu demi satu. Tanah longsor di bawah matahari besar hanya menutupi gempa bumi dahsyat dalam jarak 100 meter, dan pasang surut binatang buas yang jarang terjadi selama ribuan tahun semuanya menyambut Qin Yichen. Selain itu, karena klon Qin Yichen semakin dekat ke kota, bencana ini cenderung meningkat. Bahkan jika klon Qin Yichen tidak memiliki kekuatan dan dekat dengan kekuatan tubuh ilahi, bencana ini tidak dapat menghancurkannya. Selain itu, dengan indera penciuman Qin Yichen yang tajam, dan kadang-kadang mengandalkan dewa liarnya sendiri untuk memberikan sedikit pengingat dan bantuan, klon itu hanya menunda perjalanan hingga 3 hari di bawah rintangan seperti itu. Setelah hari ini, klon akan dapat memasuki kota dan mulai memecahkan kesulitan tersulit bagi mereka berdua. Dengan kekuatan fisik Wei Lintian, akan jauh lebih mudah daripada tubuh Lin Xuan menggunakan tubuhnya untuk menyeka asap merah yang telah mengikis tubuhnya. Yang paling penting adalah bahwa Wei Lintian adalah basis kultivasi tingkat Diaken, dan kekuatannya kuat. Dia hanya perlu memberitahu dia cara mencairkan asap merah sedikit demi sedikit, dan tidak akan ada masalah. Tiba-tiba, Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Sebelum dia pergi, dia melirik kedalaman kuil kebijaksanaan. Sudut mulutnya sedikit terangkat di tempat para tunawisma ditempatkan. Kasihan. Qin Yichen menghela nafas, dan kesadarannya kembali ke tubuh aslinya. Dunia yang terdiri dari ilusi ini tampaknya tidak terlalu kecil, setidaknya termasuk beberapa kota, ratusan bukit, dan ratusan ribu orang. Tetapi ketika itu benar-benar datang ke tubuh Qin Yichen, itu hanya titik cahaya samar di tangannya. Saat telapak tangan Qin Yichen tertutup,
Aliran kekuatan tiba-tiba melonjak masuk. Qin Yichen berbalik dan lari. Memukul. Qin Yichen sudah mengalahkannya sebelumnya. Dari kekuatan 5 elemen hingga kekuatan Yin dan Yang, selama itu adalah bagian dari aturan dunia, mereka akan terus muncul. Dan kekuatan hutan belantara prasejarah bernama Qin Yichen juga aneh. Kemampuan yang belum pernah dilihat Qin Yichen sebelumnya. Itu seluas laut, bergegas ke arahnya, seolah-olah dunia penuh dengan kekuatan ini, memberi Qin Yichen tidak ada waktu untuk melarikan diri. Tapi itu sulit bagi Qin Yichen, kekuatannya besar dan tersebar. Pada kenyataannya, itu tidak perlu dikhawatirkan. Tapi Qin Yichen juga menyerah pada ide untuk melawan. Selama sebuah kekuatan dikalahkan, kekuatan baru akan segera muncul untuk bertarung dengan rodanya. Siapa yang tahan? Qin Yichen dapat yakin bahwa setelah pertempuran roda seperti itu, bahkan jika Zeus sendiri datang, tidak ada cara untuk terus melawan. Melihat kembali kekuatan Hong Huang yang mengikutinya, mulut Qin Yichen berkedut. Aku belum pernah melihat aturan dunia yang tidak tahu malu. Dao surga sangat kesembilan, dan itu untuk menyelamatkan kesempatan bagi semua makhluk hidup. Tapi kalian baik, bunuh saja mereka semua. Qin Yichen memarahi dan melarikan diri dengan panik. Dalam hatinya, aturan dunia dari dua dunia memiliki gambaran yang sama sekali berbeda saat ini. Hukum dunia dari 3.000 pengadilan Dao seperti master misterius dan tak terduga yang mendominasi segalanya, tetapi meninggalkan sinar kehidupan di tempat manapun. Di sisi lain, hukum dunia Lord God adalah bahwa itu adalah hooligan yang lengkap. Itu tidak memberi orang waktu untuk bereaksi sama sekali. Ini adalah palu ketika Anda datang secara langsung. Tidak peduli apa Anda hidup atau tidak. Itu adalah untuk meledakkan palu sampai mati. Qin Yichen semakin marah semakin dia memikirkannya, dan mengeluarkan raungan rendah. Omong kosong apa?